warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai kewajiban lancar dan juga kontingensi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ali Nurul Solihah. Ada pula rekan saya yaitu Izania Barokah dan juga Siti Aisyah Nursyabani. Nah, yang pertama kita bahas adalah mengenai kewajiban lancar. Apakah itu kewajiban lancar? Hampir semua perusahaan, baik perusahaan kecil maupun besar, memiliki kewajiban. Secara lebih rinci, kewajiban adalah hutang yang harus dibayar oleh perusahaan akibat adanya transaksi yang lalu dan harus dibayar menggunakan kas, barang, atau jasa di waktu yang akan datang. Nah, sebagai contoh adalah kewajiban yang timbul dari pembelian secara kredit, peminjaman uang dari bank, dan kewajiban untuk membayar gaji atau upah kepada para karyawan. Kewajiban lancar dapat diartikan kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban perusahaan pada masa sekarang untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian pada masa lalu. Suatu hal dapat dikategorikan sebagai kewajiban apabila memiliki karakteristik utama, yaitu merupakan kewajiban saat ini yang memerlukan penyelesaian dengan kemungkinan transfer masa depan atau penggunaan kas, barang, atau jasa. Kemudian yang kedua, merupakan kewajiban yang tidak dapat dihindari. Selanjutnya yang ketiga yaitu transaksi atau kejadian lainnya yang menciptakan kewajiban itu harus telah terjadi di masa lalu. Selanjutnya yaitu mengenai pengklasifikasian kewajiban dibagi menjadi dua, kewajiban lancar dan kewajiban jangka panjang. Beberapa jenis kewajiban lancar adalah sebagai berikut. Yang pertama ada utang usaha. Utang usaha adalah saldo yang terhutang kepada pihak lain atas barang atau jasa yang dibeli secara kredit. Periode pelunasan kredit ini biasanya berkisar antara 30 sampai dengan 60 hari. Kemudian yang kedua ada wesel bayar. Wesel bayar adalah janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada suatu tanggal tertentu di masa depan dan dapat berasal dari pembelian, pembiayaan, atau transaksi dengan bentuk lainnya. Utang jenis ini diperlukan sebagai bagian dari transaksi pembelian atau penjualan, sedangkan wesel bayar kepada bank berasal dari pinjaman kas atau uang tunai. Yang ketiga ada utang dividen. Utang dividen memiliki pengertian sebagai jumlah yang terutang oleh perusahaan kepada para pemegang saham sebagai hasil dari otorisasi Dewan Komisaris atau Direksi. Pada tanggal pengumuman, perusahaan menetapkan pemegang saham sebagai kreditor atas sejumlah dividen. Dividen digolongkan menjadi kewajiban lancar karena dividen akan dibayar pada 1 tahun berikutnya setelah pengumuman kepada para pemegang saham. Sementara itu, dividen saham preferen kumulatif yang belum diumumkan juga dianggap sebagai kewajiban lancar karena dividen yang tertunggak tersebut bukan merupakan kewajiban. Sampai Dewan Direksi mengambil tindakan mengotorisasi pembagian laba perusahaan. Yang keempat, ada uang muka dan deposito pelanggan. Perusahaan dapat menerima deposito dari pelanggan maupun dari karyawan sendiri. Perusahaan menerima deposito dari pelanggan untuk menjamin pembayaran kewajiban yang diharapkan di masa depan. Dan juga sebagai jaminan untuk kemungkinan kerusakan barang yang ada di tangan pelanggan. Sementara itu, perusahaan menerima deposito dari karyawan atas jaminan dan pengembalian properti perusahaan yang digunakan oleh karyawan yang membantu kegiatan operasional karyawan tersebut. Kemudian yang kelima ada pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka adalah kondisi di mana perusahaan menerima kas sebagai pembayaran hasil perdagangan maupun jasa dari pelanggan sebelum melakukan pertukaran barang atau jasa. Dan hak kepemilikan belum didapatkan oleh pelanggan namun sudah dicatat sebagai pendapatan oleh perusahaan. Kemudian yang keenam ada utang pajak penjualan. Perusahaan harus menagih pajak penjualan atas transfer produk dan atas jasa-jasa tertentu harus ditagih dari pelanggan dan diserahkan kepada pemerintah berupa pajak.
Yang ketujuh ada utang pajak penghasilan. Setiap pajak penghasilan negara memiliki porsi yang berbeda terhadap jumlah laba tahunan. Dengan menggunakan informasi dan nasihat yang tersedia, perusahaan harus mempersiapkan pengembalian pajak penghasilan dan menghitung utang pajak penghasilan yang dihasilkan dari operasi periode berjalan. Utang pajak atas laba perusahaan seperti yang dihitung per pengembalian pajak harus diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar. Selanjutnya yang kedelapan ada kewajiban yang berhubungan dengan karyawan. Perusahaan juga melaporkan jumlah yang terutang kepada karyawan untuk gaji dan upah pada akhir periode akuntansi. Bentuk dari kewajiban yang berhubungan dengan karyawan dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, ada pemotongan gaji. Pemotongan gaji adalah pajak premi asuransi, tabungan karyawan, dan iuran serikat kerja. Jika jumlah yang dipotong belum diserahkan kepada pihak yang berwenang pada akhir periode akuntansi, maka jumlah itu harus diakui sebagai kewajiban lancar. Kemudian yang kedua ada absensi yang dikompensasi. Absensi yang dikompensasi memiliki pengertian sebagai absensi dari pekerjaan yang meliputi cuti, sakit, dan hari libur. Kemudian yang ketiga ada perjanjian bonus. Perjanjian bonus kepada karyawan dapat dianggap sebagai tambahan upah dan harus dimasukkan sebagai pengurang dalam menentukan laba bersih tahun berjalan. Kewajiban yaitu utang bonus pembagian laba biasanya akan dibayar dalam periode waktu yang singkat dan harus dicatat sebagai kewajiban lancar dalam neraca. Selanjutnya yang kesembilan ada utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun. Contohnya ada obligasi, wesel hipotek, dan juga utang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Utang jangka panjang tidak dicatat ketika akan jatuh tempo saat ini sebagai kewajiban lancar apabila akan ditarik atau dilunasi dengan aktiva yang terakumulasi untuk tujuan tersebut, yang tidak ditunjukkan sebagai lancar. Kemudian yang kedua, apabila akan didanai kembali atau dilunasi dari hasil penerbitan utang baru. Kemudian yang ketiga, dikonversi menjadi modal saham. Kemudian yang terakhir ada kewajiban jangka pendek yang diharapkan akan didanai kembali. Beberapa kewajiban jangka pendek diharapkan akan didanai kembali atas dasar jangka panjang, dan oleh karena itu diperkirakan tidak memerlukan penggunaan modal kerja selama periode berikutnya. Kriteria pendanaan kembali untuk menentukan situasi di mana kewajiban jangka pendek dapat dikeluarkan dari kewajiban lancar. Suatu perusahaan harus mengeluarkan kewajiban jangka pendek tersebut dari kewajiban lancar dengan syarat. Yang pertama, perusahaan harus memiliki rencana untuk mendanai kembali kewajiban atas jangka panjang. Kemudian yang kedua, perusahaan harus menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan pendanaan kembali tersebut. Maksudnya adalah perusahaan bermaksud untuk mendanai kembali kewajiban jangka pendek sehingga penggunaan modal kerja tidak diperlukan lagi selama tahun fiskal. Kontingensi. Apa itu kontingensi? Kontingensi adalah suatu atau serangkaian kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Keuntungan kontingensi adalah klaim atau hak untuk menerima aktiva yang keberadaannya tidak pasti, akan tetapi pada akhirnya mungkin akan menjadi sah. Keuntungan-keuntungan tersebut adalah yang pertama, penerimaan yang mungkin atas uang dari hadiah, sumbangan, bonus, dan lain-lain. Yang kedua, kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah atas kelebihan pajak. Yang ketiga, penundaan kasus pengadilan yang hasilnya mungkin akan menguntungkan. Yang terakhir, kerugian pajak yang dikompensasi ke depan. Kerugian kontingensi. Kemungkinan kerugiannya yaitu suatu estimasi kerugian dari kerugian kontingensi harus diakrualkan dengan membebankannya ke beban dan kewajiban dicatat hanya jika informasi yang tersedia sebelum penerbitan laporan keuangan menunjukkan bahwa kemungkinan besar suatu kewajiban telah terjadi pada laporan keuangan apabila jumlah kerugian dapat diestimasi secara rasional. Proses pengadilan, tuntutan, dan penilaian, yaitu perusahaan harus mempertimbangkan faktor-faktor dalam menentukan apakah suatu kewajiban harus dicatat berkenaan dengan
proses pengadilan yang tertunda atau yang mengancam serta tuntutan dan penilaian yang sebenarnya atau yang mungkin periode waktu di mana terjadi penyebab besar dari tindakan, kemungkinan dari suatu hasil yang tidak menguntungkan, kemampuan untuk membuat taksiran yang layak atas jumlah kerugian. Jaminan dan garansi. Jaminan atau garansi produk adalah suatu janji yang dibuat oleh penjual kepada pembeli untuk memperbaiki kekurangan dalam kuantitas, kualitas, atau kinerja suatu produk. Garansi ini biasanya digunakan oleh perusahaan sebagai teknik promosi penjualan. Perusahaan umumnya menyediakan dua jenis garansi kepada konsumen. Yang pertama, garansi jaminan, yaitu garansi di mana produk sesuai kesepakatan spesifikasi dalam kontrak pada saat produk terjual. Jenis garansi ini termasuk harga jual dari produk perusahaan. Yang kedua, garansi servis, yaitu garansi yang menyediakan servis tambahan di luar jaminan. Garansi ini tidak termasuk harga jual produk. Tanggung jawab lingkungan. Dalam berbagai industri, konstruksi, dan operasi aset jangka panjang melibatkan kewajiban untuk penghentian aset tersebut. Ketika perusahaan pertambangan membuka sebuah tambang terbuka, maka perusahaan itu juga harus mengembalikan lahan tersebut setelah kegiatan pertambangan akuntansi pengakuan atas perhentian aset. Yang pertama, perusahaan harus mengakui kewajiban penghentian aset atau aset retirement obligation atau ARO apabila memiliki kewajiban hukum yang berkaitan dengan penghentian aset jangka panjang dan apabila dapat estimasi kewajibannya. Yang pertama, kejadian yang wajib. Yang kedua, pengakuan. Yang ketiga, pengakuan dan alokasi. Jaminan diri. Perusahaan tidak mencatat kontingensi untuk resiko spesifik di masa depan seperti tunjangan perbaikan. Alasannya karena hal seperti ini tidak sesuai dengan definisi kewajiban karena tidak timbul dan transaksi masa lalu melainkan berkaitan dengan kejadian di masa yang akan datang. Berbanding terbalik dengan namanya, jaminan diri bukanlah asuransi melainkan asumsi risiko. Beberapa perusahaan seperti ini menambah pengeluaran dan kerugian. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Aisyah. Baik, slide selanjutnya yaitu ada penyajian dan analisis. Nah, kita lanjut ke penyajian. Ada pertama, ada penyajian kewajiban lancar. Kewajiban lancar atau informasi yang bersifat tambahan yang berkaitan dengan kewajiban lancar harus memenuhi persyaratan atau full disclosure. Selain itu, terdapat pengecualian penting jika kewajiban yang jatuh tempo pada periode berjalan harus dibayar dengan aset yang diklarifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang seperti pelunasan obligasi yang jatuh tempo pada periode sekarang. Jika suatu perusahaan mengeluarkan kewajiban jangka pendek dari kewajiban lancar karena pendanaan kembali, hal-hal berikut harus dimasukkan dalam pencatatan atas laporan keuangan. Yang pertama, ada deskripsi dari perjanjian keuangan. Yang kedua, ada persyaratan dari kewajiban baru yang telah atau akan terjadi. Yang ketiga, ada persyaratan dari sekuritas modal yang telah atau akan terjadi. Selanjutnya yaitu ada penyajian kontingensi. Perusahaan mencatat kerugian kontingensi dan kewajiban apabila kerugiannya merupakan sebuah estimasi yang dapat dipastikan dan apabila kemungkinan kerugian kecil. Maka pengungkapan harus memuat sifat kontingensi dan estimasi kemungkinan kerugian. Perusahaan harus mengungkapkan kewajiban kontingensi lain meskipun kemungkinan kerugian dapat mengecil, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, ada jaminan atas utang pihak lain. Yang kedua, ada kewajiban bank komersil di bawah surat kredit yang harus selalu siap. Yang ketiga, ada jaminan untuk membeli kembali piutang atau properti lain yang berkaitan yang sudah terjual atau ditetapkan. Yang ketiga, ada analisis kewajiban lancar atau likuiditas yang berkaitan dengan kewajiban merupakan masalah waktu yang diharapkan untuk membayar kewajiban. Suatu perusahaan dikatakan liquid apabila dapat melunasi kewajiban-kewajibannya dan mampu bertahan terhadap masalah keuangan.
Selanjutnya yaitu terdapat dua rasio yang dapat menghitung tingkat likuiditas perusahaan, yaitu ada pertama rasio lancar. Rasio lancar atau rasio yang membandingkan total aset lancar dengan total kewajiban lancar dengan persediaan khususnya bahan mentah dan barang dalam proses. Dipertanyakan berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mengubah mereka menjadi barang jadi dan apa akhirnya akan terwujud dalam penjualan barang dagang. Di sini udah terlihat ada rumus, yaitu ada rumus dari rasio lancar. Ada rasio lancar sama dengan aset per kewajiban lancar. Jadi aset lancar dan kewajiban lancar dibagi 2 itu menghasilkan rasio lancar. Setelahnya ada rasio uji asam, yaitu banyak analisis menyukai rasio uji asam atau rasio cepat yang mengaitkan total kewajiban lancar dengan kas investasi jangka pendek dan piutang. Di sini ada di bawahnya telah tertera rumus, yaitu rasio cepat sama dengan kas ditambah investasi jangka pendek ditambah piutang atau net dan dibagi oleh kewajiban lancar. Jadi di total dulu kas, investasi jangka pendek dan piutang, lalu kewajiban dibagi 2, lalu itu akan menghasilkan rasio cepat atau rasio uji asam. Oke, selanjutnya ada kesimpulan dan penutup dari kami. Yang pertama ada kesimpulan dari kami, yaitu kewajiban lancar dapat diartikan sebagai kemungkinan pengorbanan masa depan atas manfaat ekonomi yang muncul dari kewajiban perusahaan pada masa sekarang untuk mentransfer aktiva atau menyediakan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau kejadian pada masa lalu, dan kontingensi adalah kondisi di mana terjadi ketidakpastian mengenai apakah kewajiban untuk mentransfer kas atau aktiva lain telah timbul dan atau jumlah yang akan diminta untuk melunasi kewajiban tersebut. Atau dalam arti lebih luas, kontingensi adalah suatu atau serangkaian kondisi atau situasi yang melibatkan ketidakpastian mengenai keuntungan atau kerugian bagi perusahaan yang pada akhirnya akan diketahui ketika satu atau lebih kejadian di masa depan terjadi atau tidak terjadi. Baik, itu kesimpulan dari kelompok kami yang telah kami rangkum. Lalu kami masuk ke slide selanjutnya. Ada saran dari kami dalam masalah atau isu yang telah kita bahas. Dalam mempelajari ilmu akuntansi harus dibutuhkan kecermatan dan ketelitian dalam mengerjakan atau memahami materinya. Karena akuntansi ini seperti halnya matematika, hasilnya butuh kepastian untuk mendapatkan jawaban yang benar atau bisa disebut juga sebagai ilmu pasti. Karena dalam akuntansi apabila terjadi kesalahan, maka yang akan timbul adalah tidak balance angka-angka atau nilai-nilai dalam suatu akun. Mungkin itu aja dari kami, kelompok kami. Jika ada salah kata kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.